بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ustadzah Prima. Kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu materi peranan hujan bagi makhluk hidup ya. Nah, pekan lalu anak-anak sudah belajar tentang siklus air atau daur air, di mana salah satu tahapan dari siklus air yaitu adalah peristiwa hujan atau yang kita kenal dengan istilah presipitasi. Ustadzah ingatkan sedikit tentang siklus air ya. Ada beberapa tahapan di dalam siklus air, yaitu evaporasi dan transpirasi. Yang kedua, pembentukan awan atau kondensasi. Yang ketiga adalah turunnya hujan atau presipitasi. Dan yang keempat adalah infiltrasi. Maka dengan adanya hujan, air laut yang asin akan berubah menjadi tawar melalui tahapan-tahapan di dalam siklus air. Ada beberapa manfaat dari hujan, utamanya adalah menyediakan air untuk keperluan makhluk hidup, mulai dari tumbuhan, hewan, dan manusia. Beberapa manfaat hujan yaitu, yang pertama, air hujan yang meresap ke dalam tanah akan menjadi cadangan air tanah yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Yang kedua, air hujan akan mengisi sungai dan danau yang dapat dimanfaatkan oleh hewan sebagai sumber air minum atau membersihkan tubuh. Yang ketiga, air diperlukan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis sehingga tumbuhan akan menghasilkan makanan. Yang keempat, air diperlukan oleh manusia untuk beberapa keperluan, antara lain untuk minum, untuk mandi, untuk membersihkan peralatan, dan pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga air ya, kita kenal dengan istilah PLTA. Yang kelima, siklus air akan mempengaruhi kelembapan udara, suhu, dan iklim di bumi. Nah, akan tetapi ada beberapa kegiatan manusia yang dapat mempengaruhi siklus air. Yang pertama adalah pengaspalan jalan atau pembangunan lantai beton. Yang kedua adalah pencemaran udara. Yang ketiga adalah pengambilan air secara berlebihan. Dan yang keempat adalah penggundulan hutan. Nah, kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama adalah pengaspalan jalan
atau pembangunan lantai beton. Permukaan tanah yang ditutup aspal atau beton sehingga di atasnya dapat dibangun perumahan serta gedung bertingkat dapat mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air. Tanah yang tertutup dapat mengurangi daerah resapan air saat terjadinya hujan. Akibatnya, air yang meresap ke dalam tanah akan jauh berkurang. Karena air yang meresap ke dalam tanah berkurang, maka cadangan air tanah menjadi tidak banyak. Nah, selain itu, karena turunnya jumlah daerah resapan air, maka tentunya saat terjadi hujan, akan sering kita lihat ada genangan air di sepanjang jalan ya. Oke, yang kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara dapat berasal dari pembuangan limbah ya berupa asap pabrik maupun kendaraan bermotor. Tentunya asap dari pabrik dan kendaraan bermotor ini menghasilkan gas buangan yang dapat mencemari udara. Gas-gas itu diantaranya adalah gas sulfat dan nitrat. Nah, gas itu di dalamnya mengandung zat-zat pencemar yang apabila bereaksi dengan uap air di atmosfer, lalu turun sebagai hujan akan menyebabkan hujan asam. Hujan asam sangat berbahaya karena dapat mencemari air di permukaan bumi, mematikan tumbuhan, dan melapukan bebatuan. Berikut adalah tahapan terjadinya hujan asam, ya. Hujan asam itu sendiri adalah turunnya hujan di mana di dalam air hujan itu terkandung zat-zat pencemar yang berasal dari beberapa bahan kimia. Di antaranya asam karbonat dan asam sulfat. Asam karbonat ini berasal dari karbon dioksida yang bereaksi dengan karbon monoksida, sedangkan asam sulfat ini campuran antara hidrogen sulfida dan sulfur dioksida. Banyaknya aktivitas manusia di bumi akan memicu berbagai gas yang dapat menyebabkan turunnya hujan asam, seperti karbon dioksida, karbon monoksida, hidrogen sulfur, dan sulfur dioksida. Lalu terjadinya penguapan berbagai macam sumber air di bumi yang disebabkan oleh pemanasan sinar matahari. Nah, ini nantinya akan menghasilkan uap air yang banyak. Uap air yang timbul dari pengembunan akan bertemu dengan gas-gas penyebab hujan asam. Di antaranya ada karbon dioksida, karbon monoksida dengan uap air, serta hidrogen sulfur dan sulfur oksida dengan uap air. Nah, pertemuan uap air dengan gas-gas itu tadi nantinya akan menghasilkan asam yang sifatnya lemah, ya, yaitu karbon dioksida dan karbon monoksida. Sedangkan pertemuan uap air dengan hidrogen oksida dan sulfur dioksida ini akan menghasilkan asam yang sifatnya kuat. Nah, kandungan yang bertemu tadi akhirnya akan terbawa oleh angin dan menuju tempat yang jauh dari sumbernya dan makin ke atas. Sehingga gas-gas yang sudah bercampur dengan uap air akan mengalami kejenuhan. Nah, hal inilah yang menyebabkan jatuhnya titik-titik hujan yang disebut sebagai hujan asam. Lalu kita lanjutkan ke kegiatan yang dapat mempengaruhi siklus air yang ketiga, yaitu adalah pengambilan air tanah secara berlebihan ya. Nah, tentunya karena jumlah manusia yang semakin banyak, maka kebutuhan air itu juga semakin besar. Otomatis manusia akan mengebor tanah dan mengambil dari sumber-sumber mata air di dalam tanah. Tentunya pengambilan air tanah secara berlebihan
Ini akan mengurangi jumlah air yang ada di dalam tanah, sehingga cadangan air di dalam tanah juga akan berkurang. Ini mengakibatkan menurunnya permukaan tanah. Lalu yang keempat adalah kegiatan penggundulan hutan. Ya, di Indonesia ini sudah sangat banyak sekali hutan-hutan yang ditebangi, ya. Padahal hutan-hutan itu ditumbuhi oleh banyak sekali pepohonan, ya. Saat pepohonan di hutan ditebang, dibakar, maka jumlah pohon akan berkurang. Semakin berkurangnya pohon, semakin berkurangnya tumbuhan, maka jumlah air yang tersimpan di dalam tanah juga semakin berkurang. Oleh sebab itu, hutan yang gundul dapat mengakibatkan air mengalir di permukaan tanah tanpa ada yang menahannya, sehingga akan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Oleh sebab itu, tanah juga akan semakin tidak stabil sehingga menyebabkan longsor. Oke, demikian materi kita hari ini ya anak-anak. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat. Anak-anak bisa flashback lagi video ini jika masih ada materi yang belum diketahui. Terima kasih sudah melihat video ini. Bertemu lagi dengan Ustazah di video-video berikutnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.